نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mematangkan metode tasbih, dan ternyata berbeda alat, beda hasil. Tadi burem, sekarang lebih jelas tuh. Ya, itu juga menunjukkan beda orang, beda pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah untuk pandai mendekat dan insya Allah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu jembatannya adalah dengan kita mencoba menggali lebih dalam tentang metode pembelajaran metode tasbih ini. Ya. Para asatizah, guru, mohon maaf, izin izin ya. Tadi ini ada miss di kawan yang dari Lazis Al-Haramain yang sedianya guru ngaji dan mahasiswa yang tergabung dalam Lazis Al-Haramain. Rupanya dia salah alamat. Ada Yayasan Ibnu Sabil yang ada di Lenteng Agung juga, kata dia. Itu kawan-kawan itu udah, karena koordinasinya lambat, mereka bubar tuh. Ya, pada saya sudah Sherlock bahwa alamatnya kita di sini. Maka dia minta untuk waktu yang lain. Saya bilang nggak masalah, kita mah tetap jalan gitu, walaupun tanpa mereka. Ya, cuman sangat disayangkan gitu ya. Alhamdulillah, hari ini ya pelatihan ini tentu agak sedikit berbeda dengan yang sudah-sudah ya. Kita akan mencoba menjelaskan cara pengajaran. Dan ini kan saya tidak melihatnya sebagai murid. Ya. Tapi saya melihatnya sebagai guru yang ingin mendapatkan pembelajaran metode tasbih. Ini kita jam 9, nanti kira-kira jam 10-an kita istirahat. Ya, jadi kayak kuliahan aja itu, 1 jam istirahat. Situ depan ada jambu, ada kopi-kopi gitu ya. Insya Allah. Ini kalau kondisinya begini, insya Allah tidak lama. Apalagi Ustadz kita cuma ngelirik dong. Oh begitu, langsung jadi. Ya. Biasanya kalau di pelatihan umum itu, ini saya suruh menggambar tangan, terus ikutin pulpen, terus materi itu ditaruh di tangan. Tapi ini nggak usah menggambar, lihat aja. Kita lihat dulu jempol kiri, ya. Ini pensucian diri. Jadi kalau mau ngajar metode tasbih harus ada pensucian diri. Kayak kita mau sholat, wudhu dulu, ya. Atau kita mau umroh, mau haji, mandi dulu. Ya, lalu ada motivasi ditelunjuk, terus ada ilustrasi bisa baca, ada zikir huruf, kenal huruf, ada kenal tanda baca, ya.
Lalu kemudian ada baca Quran satu huruf, ada skema tajwid, ada baca Quran satu kata, ada alamat dan sifat huruf, ada angka Arab untuk mengenal juz, surah dan halaman. Ya. Jadi ini yang menjadi apa namanya? isi daripada buku itu. Jadi seorang dokter atau seorang montir pada saat menghadapi murid, dia harus mengerti apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi masalah yang dihadapi oleh orang yang diajar. Kalau dia belum bisa baca, berarti intinya di sini, kenal huruf, kenal tanda baca. Itu yang dikasih. Kalau dia sudah bisa baca, tapi cara membacanya kurang benar, berarti dia harus dimainkan di sini skema tajwid. Dia harus diberikan pemahaman itu. Ya. Kalau ada orang yang diajar tajwid, dia tahu nih. Tajwid dia tahu. Idgham, ikhfa, iqlab, tahu dia. Ya. Tapi penerapannya dia nggak bisa. Berarti dia harus dimatangkan di sini. Baca Quran satu atau dua kata. Ya. Atau ada orang kenal huruf, kenal tanda baca, tapi dia nggak bisa baca. Berarti dia harus dimainkan di sini. Baca Quran satu huruf. Apalagi persoalan biasa di orang yang dihadapi. Ustaz, kalau ngajar Quran itu yang masih sulit, apanya biasanya? Insya Allah semua dijawab dengan 10 jari ini. Ya. Ada orang kayaknya tajwid dia bagus, ngajinya juga sudah oke, tapi penyebutan hurufnya nggak bener. Ya ha sama kho masih nggak bisa bedakan. Kasih di sini nih alamat dan sifat huruf. Ada lagi orang semua oke nih, oke semua dia, tapi dia nggak tahu halamannya di mana, suratnya di mana. Ini nih angka Arab nih, dia harus paham. Ya. Sehingga secara menyeluruh apa penyakitnya bisa diobati dengan ini. Ini dulu nih, makanya saya selalu meminta untuk menempatkan atau menghafal ya penempatan ini. Jadi begitu berhadapan dengan pasien kan ngelihat nih, oh ini butuh getok magic nih. Ya getok magic pakai baca Quran 1-2 kata. Oh berarti dia harus dikuatkan di sini. Oke. Apalagi persoalan kira-kira dalam baca Quran? Ya. Ya. Sebelum kita masuk, coba kita amati dulu ini. Coba, mohon maaf, masing-masing lihat jempol kiri. Jempol kiri. Isinya apa? Pensucian diri. Lalu telunjuk, motivasi. Terus jari tengah kiri. Oke, terus jari manis, jari kelingking. Bisa diulang nggak? Jempol isinya apa? Ya, ini masih ada di sini nih. Cuma dia nggak bentuk tangan. Ini sama nih, sama dengan tangan tadi, sama persis. Ya, jempol isinya. Ya, nih. Ini jempol, mohon maaf,
Iya. Jempol kiri kan? Pensucian diri itu. Terus telunjuk motivasi. Terus jari tengah ilustrasi bisa baca. Terus jari manis kenal huruf. Jari kelingking oke. Jadi ngelihat tangan ini sudah formulasi nih. Oh, dia ngaji tapi begitu ada huruf tertentu dia lupa. Berarti mainkan ini jari manis ya. Harus kuat di situ. Ada lagi hurufnya oke. Tapi yang mestinya u dia baca a. Ya, misalnya mestinya su dia baca sa. Mestinya si dia baca su. Berarti dia harus dikuatkan kelingking. Kenal tanda baca. Oke. Diulang lagi tanpa ini. Terus oke. Ya, ini baru formulasi materi ya. Sekarang kita coba balik ke jempol kanan. Jempol kanan isinya baca Quran satu huruf. Ini adalah mereka yang sudah kenal huruf, kenal tanda baca, tapi nggak mampu membaca. Dia belum bisa memakai itu. Ada latihannya jempol kiri, dikuatkan. Oke. Jari telunjuk. Oke. Skema tajwid. Di sini ada 14. Hampir seluruh tajwid standar itu ada di sini, dibentuk dalam skema. Ya. Yang orang bisa belajar sampai 3 semester. Alhamdulillah kita dalam waktu tidak terlalu lama ini skema tajwid kita terangkan. Lalu jari tengah membaca Quran ya satu kata dua kata. Lalu jari manis kanan ya, lalu jari kelingking oke. Coba dilihat-lihat, karena ini mau dipindahkan terus nanti ngelihat tangan sudah ada tulisannya di sini nih. Ya, baca Quran satu huruf, terus skema tajwid, baca Quran satu dua kata, terus jari manis, alamat dan sifat huruf, terus kelingking, angka Arab untuk kenal ayat, kenal halaman, kenal surah. Oke, coba jempol kanan baca Quran satu huruf, terus telunjuk ya, terus jari tengah ya, lalu jari manis kelingking. Oke. Jadi semua persoalan bacaan bisa diselesaikan dengan 10 jari. Ya, 10 jari ini adalah permainan dari 7 senyum yang isinya ada dalam buku metode tasbih. Oke. Kita mulai dengan senyum pertama, jempol kiri, pensucian diri. Ya. Nah, ini yang apa namanya? Yang mutlak harus kita awali saat mau belajar. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagimu.
Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mari tempatkan Allah dan Rasulnya di hati. Kita baca umul kitab suratul Fatihah untuk kedua orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita. Untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya orang tua kita. Untuk para guru sebagai sarana Allah kirim ilmu kepada kita. Untuk semua orang yang berjasa, dengan melibatkan mereka semua, Allah jadikan kita seperti saat ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Rabbana ighfir li wa liwalidayya. Rabbana ighfir li wa liwalidayya. Rabbana ighfir li wa liwalidayya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini adalah pensucian dirinya. Ya, jadi kalau sudah suci, sudah bersih, ya sama kalau mau sholat. Ya, dia sholat khusyuk tapi nggak wudu, nggak dapat guru. Ya, ini apa namanya, perumpamaan itu kita ambil. Ya harus bersih dulu. Piring kalau dia bersih dipakai. Gelas dia bersih dipakai. Nah, itu mantap tuh. Tapi kalau kotor, makanya ada pembersihan dulu, dibersihkan dulu sehingga insya Allah gampang untuk menerima materi. Nah, dan ini fungsinya juga insya Allah dari awal sampai akhir itu akan menjadi sebuah awal sehingga
pertemuan dari awal sampai akhir itu seluruhnya bernilai tasbih, bernilai zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurang lebih begitu. Sekarang nih, masuk ke tasbih 1, senyum pertama, telunjuk kiri, motivasi. Ya. Di telunjuk ini kan, motivasi. Motivasinya apa? Ini Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Bahwa yang mengajarkan Al-Quran itu Allah. Ya. Yang mengajarkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memakai namanya Ar-Rahman. Artinya dalam pengajaran itu butuh kasih sayang. Jadi tanpa kasih sayang kayaknya mungkin berhasil tapi gak sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Allah. Nah, karena Allah yang mengajarkan, Allah yang memberikan ilmu, maka sejatinya kita ini tugasnya adalah belajar dan mengajar. Itu motivasi pertama. Lalu di sini walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Qur'an itu mudah. Nah, sebagai seorang pengajar nggak ada kata sulit. Kan kadang kalau menghadapi orang yang nggak paham-paham gitu, apakah kita merasa sulit? Mestinya tidak. Karena kalau seorang merasa kesulitan dalam mengajar, ya, itu satu kondisi di mana pembelajaran itu nggak bakal berhasil. Ya, kenapa? Karena gurunya sendiri merasa sulit. Gitu. Ya, yang perlu dilakukan adalah bagaimana mencari terobosan sehingga persoalan yang dihadapi itu bisa diselesaikan. Ya. Jadi Quran itu mudah, nggak ada sulit. Contoh misalnya, ada nenek-nenek umur 60-an tahun atau 63 tahun lah. Dia nggak bisa baca Quran. Kita mau ngajarin kira-kira dalam waktu singkat, ya. Ukuran paling lama deh 3 hari dia bisa baca. Sulit nggak kira-kira? Ya. Kalau kita sudah berpikir sulit, berarti kita akan sulit untuk kurang bisa mendapatkan terobosan sehingga si nenek tadi itu dalam 3 hari dia bisa baca Quran. Ya. Maka yang harus dipikirkan adalah nggak ada yang sulit, siapapun yang dihadapi. Ya. Siapapun yang dihadapi itu nggak boleh, kita ini sebagai guru, sebagai pengajar nggak ada yang sulit. Ya. Ini yang harus dirubah. Makanya kenapa penduduk muslim Indonesia 2013 54% tidak bisa baca Quran. 2018 65% tidak bisa baca Quran. 2022 72,25% tidak bisa baca Quran. Karena yang ada dalam diri guru ngaji itu adalah kayaknya sulit ini ngajarin. Lah kalau kita ini sulit ngajarin, gimana yang diajarin? Pasti dia merasa lebih sulit lagi. Ya, ini kawan-kawan semua yang harus diangkat nih. Jadi misalnya nih menghadapi MQ, ini berat nih. Lah kalau kita sendiri berat, pasti yang diajar itu lebih berat. Jadi kita harus ringan dulu. Kalau kitanya ringan, itu semua persoalan selesai itu. Ini soal mindset ya. Quran itu mudah. Ya. Ini ya satu motivasi. Terus kalau sungguh-sungguh pasti ada jalan. Ya. Sungguh-sungguh aja. Hari ini diajarin belum bisa, besok ajarin lagi. Katakan bahwa itu mudah. Dia belum paham, ya.
Jangan mencari materi-materi lain. Makanya kita buat 10 jari itu. Ini persoalan si ibu ini, dia tidak bisa baca Quran. Berarti persoalannya huruf sama tanda baca ini. Kalau dia belum dapat ini, jangan kemana-mana dulu tuh. Karena yang terpenting buat dia itu ini. Kita hari ini, kita main di sini ya, kenal huruf atau tanda baca. Hari ini kenal huruf deh misalnya kan. Ini kan butuh waktu agak sedikit padat gitu. Ya. Dia belum bisa. Jangan nyerah. Oh, pokoknya hari ini kau bisa. Besok aku datengin lagi. Itu pengajar yang mudah tuh. Ya, dan sungguh-sungguh. Besok kayaknya belum ada bayangan. Besok kita datang lagi. Jangan pernah nyerah. Karena satu prinsip, yang ngasih ilmu itu adalah Allah. Kalau Allah mau kasih pinter dia tanpa kita, dia kun fayakun. Jadi tugas kita adalah ajarin aja terus, ya. Sama kayak begini, kawan-kawan mau datang nggak datang, kita nggak boleh kecewa. Sih, kau ini udah janji nggak? Karena semua sudah diatur oleh Allah, ya. Cuman ada namanya kita bicara dari soal strategi. Oh ini gini aja, pastikan nanti untuk datang baru kita bicara tanggal. Ya, karena kalau enggak khawatir nanti kasihan tuh kawan-kawan nanti waktu lewat itu ternyata materinya dia belum dapat gitu kan. Gitu. Subhanallah. Ya. Ini motivasi awal nih. Quran itu mudah, kitanya harus mudah. Ya, harus sungguh-sungguh. Ustaz, saya materinya kurang. Nah, ini 10 jari ini yang bisa memudahkan. Insya Allah. 10 jari ini apa menjadi persoalan dari orang diajar? Semua ada di 10 jari ini. Tinggal nanti, ya kalau misalnya kita sudah begini, Ustadz saya kayaknya saya kurang gesit ini di jari tengah nih. Baca Quran 1-2 kat, saya kurang gesit. Saya pengen dilatih dong di situ. Itu kita mainkan. Tinggal begitu. Oh, itu solusinya sudah ada tuh. Cuman di jempol ini saya belum paham. Itu yang kita gali tuh, gimana menyampaikan itu ke mereka. Apa penting tahu kuncinya dulu. Oke. Lalu sungguh-sungguh karena yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Jadi saya selama kurang lebih 36 tahun pengajaran Al-Quran itu prinsip itu saya pakai. Jadi saya ngajar itu nggak ada yang sulit. Kekurangan orang itu itulah yang melahirkan metode tasbih. Jadi rupanya Pak Ustadz Arifin, kesulitan seseorang itu kalau kita sungguh-sungguh itu jadi ilmu buat kita. Ini metode tasbih lahir karena banyaknya orang yang sulit menurut mereka tuh. Tapi saya nggak pernah nyerah. Cari konsep, cari terobosan. Jadi metode ini. Dan alhamdulillah diberikan gelar profesor honoris causa itu atas ini kan dari 2 negara, Amerika dan Malaysia. Ini dahsyat. Siapa yang melakukan itu? Allah. Jadi jangan pernah ada menyerah. Oke, ini motivasi ya. Ini yang berikutnya adalah huruf hijaiyah. Ini ada di halaman 4 di buku. Huruf hijaiyah itu adalah nama-nama Allah. Ini motivasi yang luar biasa. Kenapa metode ini disebut metode tasbih? Karena kalau orang menyebut abatasa itu sama dengan bertasbih. Karena Sayyidina Ali bilang huruf hijaiyah itu ya, huruf hijaiyah itu nama-nama Allah. Oke. Huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah. Jadi menyebut huruf hijaiyah itu sesungguhnya sedang berzikir menyebut nama Allah. Jadi saya sering menyampaikan, kita nggak belajar ngaji ya sekarang. Kita sedang berzikir. Punya kebutuhan nggak? Punya harapan nggak? Punya doa nggak? Ya, yang belum dikabul oleh Allah. Coba dengan kita maksimalkan huruf-huruf ini, Allah ijabah kita punya doa. Ini motivasi ya.
eh, sebagai guru ngaji tentu harus memiliki tentu harus memiliki beberapa motivasi. Jadi seorang guru tanpa motivasi itu rasanya jadi hampa. Itu harus. Jadi terkadang guru kita mengatakan begini, yang utama harus dimiliki seorang guru itu adalah motivasi. Setelah itu baru metode. Ada metode bagus tapi nggak ada motivasi, begitu aja jalan gitu. Jadi motivasinya harus kuat. Ya, belum lagi kalau misalnya kita baca satu huruf itu pemberian terbaik buat orang tua. Satu huruf kita baca itu menahan palu mungkar nakir buat orang tua. Itu kan motivasi semua. Nah, kita cari, kita gali sedemikian rupa sehingga motivasi itu banyak kita punya. Oke. Aman ya sampai sini. Lalu lihat di atas tasbih 1 masih senyum pertama, jari tengah kiri ilustrasi bisa baca. Oke. Nah, ini di sini kita suruh tuh orang yang kita ajar tuh untuk baca nih. Ya. Oke, coba sama-sama kita baca. Oke, kurang kencang suaranya. Terus yang bawah? Aku bisa baca. Ya, lalu yang bawahnya lagi? Aku bisa baca. Ya, miring. Aku bisa baca. Ya, kusut. Aku bisa baca. Ya, kenapa bisa baca? Padahal bentuk tulisan berbeda dan terbalik. Jawabannya karena kenal huruf, kenal tanda baca dan cara baca. Jadi kalau kenal huruf dan tanda baca pasti bisa baca. Ya, intinya kalau Quran kenal huruf dan tanda baca, biar dibalik itu Quran pasti bisa baca. Jadi kendala orang itu yang tidak bisa ngaji itu karena nggak kenal huruf, nggak kenal tanda baca dan cara baca. Nah, metode tasbih mengajak tuh, ayo kenal 29 huruf, 12 tanda baca, 6 cara baca. Secara menyeluruh, sistematis. Itu yang mau bagaimana mengenalkan huruf, bagaimana mengenalkan tanda baca, kan itu yang perlu tuh. Terus bagaimana mengenalkan skema tajwid dengan caranya metode tasbih. Oke. Ini ilustrasi bisa baca. Ada ilustrasi tambahan nih. Ini di atas. Apa ini bacanya? Ya. Paham nggak konsep ini? Baca numpuk kanan ke kiri. Jadi Quran itu dibaca kalau numpuk. Kalau tidak numpuk nggak dibaca. Numpuk antara huruf dan tanda baca. Ini kayak begini kan. Huruf dan tanda baca. Kalau dia numpuk, itu baru kebaca tuh. Ku kan. Numpuk kan. Bi numpuk ke bawah. Sa. Dia numpuk. Baca numpuk kanan ke kiri. Berarti kanan ke kiri. Maka ini bacanya. Ya kayak begitu kan. Kanan ke kiri. Kapan ada huruf itu nggak numpuk dengan tanda baca, nggak dibaca tuh. Ya, oke. Sehingga kalau paham, ya, ngerti ini apa, tahu ini apa, konsonan, terus tahu ini apa, itu pasti bisa meraba-raba membacanya. Coba Z tambah I, ini K tambah I. Ya, tambah R. Ya, jadi kalau dibaca, ya, terus baca aja. Huruf, terus. Ya, diulang. Ya, terus ini. Ya, jadi zikir huruf, konsonan itu 29 huruf. Bisa ngeraba kan?
Karena kenal huruf dan tanda baca tuh. Al-Quran tuh begitu. Ya, sama ini. Zikir, tanda baca, vokal. 12 tanda baca. Jadi ada 29 huruf, ada 12 tanda baca. Itu yang harus dimainkan. Lalu, cara zikir ada 6 cara. Ya, baca numpuk dari kanan ke kiri, baca satu huruf, baca 1-2 kata. Bisa mulai dengan benar, bisa berhenti dengan benar, bisa sambung dengan benar. Gitu. Nah, kalau ini oke, Quran 30 juz ya, selesai persoalannya. Ini yang mau dimainkan ini. Ya, di 10 jari ini ya. Oke. Ini selesai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.